belajar ID kita ya Bapak Ibu. Nah, nampak tampilan saya Bapak Ibu? Apa nih? Bapak Ibu nampak? Sudah. Nampak. Oke. Nampak Bu. Ini kebetulan saya sudah Nampak Bu. Oke, classroomnya ini sudah saya buat, jadi tinggal gampang cari, bisa di atas, bisa di bawah ya Bapak Ibu. Tapi ini kita bisa dari aplikasi Google atau Tulis 9 seperti ini. Kemudian kita cari classroom. Tampilan classroom yang saya miliki Bapak Ibu ini sebagian ada yang sudah versi. Jadi saya menggunakan Ajar ID ini sudah mulai dari semester genap tahun ajaran yang lalu, baru berlalu ya Bapak Ibu. Oke, nah cara pertama di Google Classroom ini adalah kita membuat kelas dengan buat atau gabung dengan kelas. Jadi artinya kalau kita sebagai guru kita buat kelas ya Bapak Ibu, kita pilih dan klik tanda tambah, ini kita buat kelas dan nama kelasnya sesuai dengan mata pelajaran yang aku misalnya saya di sini buat Bapak? ya, bagian dari GWD mata pelajaran nah, uangnya ini online ya Bapak Ibu, boleh diisi boleh tidak. Kalau saya di sekolah bulan November dengan Juli 2020. wakil kurikulum. Jelas Bu, kurang jelas. Halo, kurang jelas. Oke, Iya, tinggal langsung kirim Bapak, semuanya sudah. Nomor untuk bulan dari bulan berapa? Bulan Juli dengan bulan November untuk masukkan di nomor sertifikat. Yang kegiatan 3 kemarin, kegiatan 2-nya di bulan November, kegiatan 1-nya di bulan Juli. Itu yang satu sertifikatnya. Oke, setelah Bapak Bu klik tanda tambah atau icon plus, maka muncul tampilan seperti ini. Jadi buat kelas itu nama kelas wajib, ini wajib isi, sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu. Kemudian bagiannya, kalau saya di sini misalnya kelas 10 NIA 3, bagiannya karena saya dari sosiologi, NIA 3 itu lintas dengan sosiologi, mata pelajarannya sosiologi. Uangnya, kebetulan juga saya sebagai wakil kurikulum di sekolah, saya tentukan nomor 1 itu ruang kelas berapa sampai sesuai dengan jumlah ada di. Tapi ini opsional, tidak dibuat juga tidak. Misalnya di sini kita buat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah nampak tampilan kelas yang kita bisa ada tanda panah ke bawah, kita klik. Ini mata pelajarannya tadi GWE. Kalau Bapak Ibu mengisi ruang kelasnya nanti akan nampak ruang kelas yang berapa gitu dia ya. Dan header ini Bapak Ibu bisa diganti, misalnya kalau pilih tema ini yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Mau tema yang mana Bapak Ibu? Ada bahasa, ada sejarah, ada matematika, olahraga, kemudian lainnya.
buat misalnya dari Photoshop atau dari Canva. Ketentuan ukuran headernya Bapak Ibu 800 kali 200 pixel. Jadi harus buatnya ya Bapak Ibu untuk header. Oke Bapak Ibu, kemudian ukuran kita lihat setting di tampilannya Bapak Ibu. Jadi kita bagikan kelas kepada peserta didik bisa melalui link undangan, melalui kode kelas. Kemudian forum ini Ibu, ini ya. Siswa dapat memposting dan memberi komentar. Artinya siswa kalau Bapak Ibu memberi izin, dia boleh memposting gambar, sesuatu dan komentar. Atau siswa hanya dapat memberi komentar. Atau hanya pengajar aja dapat memposting ya. Tapi kita kan tidak manusiawi kalau hanya pengajar aja yang dapat memposting atau memberi komentar. Kita setting aja siswa hanya dapat memberi komentar. Ini memang teratur. Oke, aja Bapak Ibu. Nah, ternyata di Google Classroom bisa buat link mail. Ya. Nanti di pertemuan besok. Kalau Google Calendar dan di Google Classroom boleh, misalnya kita seperti ini. Muncul. Nanti kita tinggal di siswa juga ada nanti muncul ininya, limitnya, ya kan? Nah, dapat dilihat oleh siswa. Jadi saya, Bapak Ibu, penghitungan nilai keseluruhan, ya bisa tanpa nilai Bapak Ibu, bisa poin total semua atau bobot nilai berdasarkan kategori. Di sini nanti berdasarkan rubrik ya Bapak Ibu. Nanti saya ajarkan, saya berbagi tentang bagaimana membuat rubrik. Yang kita simpan. Jadi Bapak Ibu kita di forum, tugas kelas, kemudian anggota, kemudian di sini nanti grade nilai ketika Bapak Ibu membuat tugas atau asesmen. Bapak Ibu, jadi saya ingin mengundang Bapak Ibu ya bergabung di kelas ini sebagai praktik baiknya. Oke, saya masukkan chat di kelasnya. Setelah Ibu bergabung, saya salin link undangan. Oke. Bapak Ibu gabung untuk praktik baik. Oke, sudah ada yang bergabung? Iya, sudah ada Bu Dewi, Bu Clemencia, Pak Nurdianto. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memanage classroom yang baik supaya teratur dan rapi? Kalau saya membuat kelas ini ada absen, ada materi, ada tugas, kemudian ada penilaian atau asesmen. Bagaimana kita membuatnya? Seperti ini Bapak Ibu. Kita tombol biru ini, tombol buah ikut plus. Dan kita absensi. Boleh dikasih nomor, boleh Bapak Ibu, atau ya itu kreativitas lagi kepada Bapak Ibu. Ini kita tambahkan. Kemudian kita buat topik kembali dari kembali, lalu buat kembali topik tugas. Penilaian informasi. Boleh penilaian, boleh. Nah, kalau tampilan seperti ini boleh kan, kalau saya urutannya jadi bisa kita artinya di nomor 1. Ibu naikkan kembali.
Dia nomor 1. Awalnya yang paling akhir turunkan, kemudian turunkan. Ini materinya setelah absensi. Hanya ini Bapak Ibu, di kiri nampak semua topik, ada absensi, materi, tugas, dan evaluasi. Nah, bagaimana kita mengisi masing-masing bagian ini? Pertama, ingin membuat absensi. Ini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan gambar. Dan ini artinya kalau Bapak Ibu sudah ada kelas yang sebelumnya, tinggal menggunakan postingan yang sebelumnya. Kita buat dari pertama. Kebetulan saya sudah menyiapkannya di Word. Ini contoh ya Bapak Ibu. Oke, misalnya seperti ini. Ya, absensi bab 1 misalnya. Hadir untuk menyatakan kehadiran Ananda. Jadi kita boleh jawaban singkat, artinya mereka nanti menjawabnya dengan mengetikkan hadir misalnya gitu. Atau kita langsung aja tentukan pilihan ganda. Kita yang membuat opsinya hadir. Nanti mereka tinggal mengklik hadirnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau kehadiran peserta didiknya dibuat nilai boleh, atau tidak dibuat dinilai boleh. Kalau dibuat nilai Bapak Ibu sebaiknya membuat seperti pedoman absen, misalnya yang mengabsen batas waktunya jam berapa itu dianggap misalnya nilai 100. Misalnya terlambat 1 hari nilainya 90, terlambat 2 hari dan seterusnya misalnya nilainya 75. Nah, itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. Mau dibuat poin nilai 100 atau tidak dinilai. Tenggat waktu, nah kita buat. Misalnya tenggat waktunya hari ini juga, misalnya jamnya 23.59. Karena ada toleransi lah kepada peserta didik yang jaringan, sinyal dan seterusnya. Bapak Ibu, siswa dapat melihat ringkasan kelas ini dihilang aja, artinya mereka tidak bisa melihat, kita aja yang bisa melihat. Di sini tanyakan ini langsung akan terposting di form atau stream classroom. Tapi kalau mau dijadwalkan boleh. Misalnya besok Ibu mau menjadwalkan absen, malam ini bisa dikerjain malam sebelumnya. Atau besok ini dikerjain jadwal. Atau simpan dulu sebagai draft. Nah, ini saya klik tanyakan ya Bu. Bapak Ibu bisa melihat, ada tambahannya. Lupa. Ini diedit. Ini topik. Tadi kita kan sudah membuat topik. Kita pilih topiknya absensi. Oke, nah, hanya di bagian absensi, dia tidak tercampur aduk. Itu dia. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut Bu. Halo Bapak Ibu. Lanjut aja Bu. Lanjut. Oke, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke si tombol biru. Kita buat pilih materi. Ibu. Materi. Ya, seperti ini. Ini saya ganti di kolom komentar kelas. Ibu, ini kalau di kalimat seperti ini, oke ya. Nih, deskripsinya kita selalu membuat deskripsi, ya. Apa yang akan kita harapkan dari pembelajaran kita. Nah, materi ini kita bisa tambahkan Google Drive. Ini apabila sudah ada file Bapak Ibu, apa PPT, PDF, dokumen yang sudah disimpan di Drive. Link, bisa link yang sudah ada, misalnya link Wikipedia untuk menambah referensi peserta didik. File ini tadi bisa juga PPT, PDF, Word yang tersimpan di PC laptop Bapak Ibu. Kemudian
Bapak Ibu yang sudah punya channel dan punya video pembelajaran yang Bapak Ibu buat sendiri bisa menambah YouTube Bapak Ibu sendiri, atau boleh mengambil dari YouTube video pembelajaran yang lain yang ada yang apa di misalkan file ya Bapak Ibu. Saya ingin media, tinggal drag and drop. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian saya tambahkan Selamat Bapak. YouTube. Dan saya ada pilih di sini, kemudian kita klik. Ini dia tampilannya sama seperti caranya di Google Form semalam. Kita klik dulu YouTube-nya, baru kita tambahkan. Ini Bapak Ibu, ini dia seperti ini. Ini dia sudah tercentang untuk semua peserta didik Ibu. Topiknya, karena ini materi, kita pilih materi. Kemudian sama bisa diposting langsung, artinya dikirim langsung di stream atau forum Classroom jadwalkan, atau simpan dulu segera mungkin ada yang mau Bapak Ibu. Oke, kita post langsungnya. Sampai Bapak Ibu dan akan nampak di forum postingannya. Ini dia seperti ini tadi. Sudah absen materi. Oke, kita lanjut Ibu. Pertama tugas dari si tombol biru, tapi pilihnya tugas, bukan tugas kuis, karena tugas kuis itu biasanya Google Form ya Bapak Ibu. Kita pilih tugas. Bapak Ibu, tunjuknya apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Ya. Cari di internet artikel tokoh sosiologi yang di dalamnya terdapat gambar, kemudian biografi, kemudian teorinya, kemudian susun dalam aplikasi Canva. Setelah dibuat, bentuk unduhannya PNG atau JPEG yang berupa gambar. Dalam Canva itu cantumkan nama dan kelas. Tenggat pengumpulannya Selasa 3 Agustus pukul 23.59. Kemudian silakan gabung di kelas Canva Co-Education sebagai kelas pengumpulan tugas dan klik tautan di bawah ini. Itu kembali lagi kepada Bapak Ibu menggunakan apa di sekolah ya. Kemudian saya tambahkan di sini link Canva-nya ya Bapak Ibu. Ini dia tambahkan link. Ya. Apa? Ini Bapak Ibu. Ini dia muncul. Ya, jadi di sini akan berkolaborasi. Di Classroom berkolaborasi juga boleh. Oke, karena ini tugas, maka akan dinilai 100. Tenggat waktunya tadi tanggal 3 Agustus. Jam 23.59. Topiknya tugas. Nah, sebagai guru, memang kita seharusnya membuat rubrik. Rubrik ini adalah pedoman bagaimana kita menilai tugas peserta didik agar tidak rancu atau lari dalam memberikan penilaian ya Bapak Ibu. Karena kan mau kita, karena ini udah nilainya segini, kita tidak punya pedoman, maka kita buat rubrik. Bapak Ibu, ini di rubrik ini ada buat rubrik, gunakan kembali rubrik yang sudah pernah dibuat, impor dari spreadsheet, bisa dibuat di spreadsheet atau Excel ya Bapak Ibu. Kita buat saja di sini, buat rubrik. Ya, urutan poin berdasarkan bisa menurun, bisa naik. Bapak Ibu, saya buat menurun. Judul kriterianya Bapak Ibu, saya contohkan tadi, ada Bapak Ibu. Lihat screenshot dulu. Ya, ini dia.
Tugas 1, tokoh dan teori aplikasi. Deskripsinya apa yang mau kita buat sebagai rubriknya atau pedomannya? Misalnya peserta didik membuat tugas terdapat tampilan 4 unsur berikut. 1, tadi apa yang mau diminta? Gambar tokoh sosiologi, grafi tokoh sosiologi. Lalu yang ketiga, teori sosio. Lalu yang keempat, tugas buat aplikasi. Ya, Bapak Ibu. Inilah poinnya, skornya. Jadi boleh nilainya 4, 3, 2, 1. Saya ingin memberikan penilaiannya 100 misalnya, 100. Itu levelnya apa Bapak Ibu? Sangat baik. Sangat baiknya itu penilaiannya seperti apa? Pedomannya misalnya dalam tugas 1 terdapat 4 unsur. Baru tambah. Poinnya berapa di sini? Levelnya baik. Misalnya apa di sini? Kita copy paste aja. Dapat 3. Bentar lagi. Di sini 50. Cukup. Di sini kalau 50 2 deskripsinya. Dapat 2. Terakhir 25 kurang deskripsinya. Dapat 1 unsur. Banyaknya poin ini tergantung Ibu mau buat di sini 5, kayaknya ini kali ya. Kalau misalnya 4 gitu boleh buat 5 di sini misalnya sangat baik, atau judul kategorinya, judul levelnya apa. Kalau yang 5 bisa dicari ya Bapak Ibu. Setelah selesai seperti ini kita buat simpan. Kemudian karena ini Bapak Ibu ingin melihat apa plagiarisme, keaslian tugas peserta didik, boleh dicentro. Anda dapat mengaktifkan laporan keaslian pada 5 tugas per kelas. Hanya maksimal 5 ya Bapak Ibu. 5 tugas. Ini lanjutkan misalnya. Oke Bapak Ibu, ini dia ya seperti ini. Yang seperti dibilang Bu Rina tadi, ini tambahkan ini ya Bapak Ibu. Bisa kita buat di sini ini dia. Buat tugasnya, template-nya dari dokumen, slide, spreadsheet, gambar. Misalnya saya di sini ini saya praktikan apa yang saya tugaskan. Ini dia ya, jadi muncul di bagian tugas. Oke, saya ingin membuat template-nya. Jadi anak-anak hanya mengerjakan di satu template, Bapak Ibu. Ya, ini dia. Kita pilih buat. Kemudian kita pilih slide.
hilangkan Bapak Ibu. Oke. Kita sisipkan ya Bapak Ibu. Kadang anak-anak kita harus kita beri contoh supaya mereka tidak bingung ketika mengerjakan tugas. Ini contohnya yang sudah saya buatkan. Ini Bapak Ibu. Ini bisa kita rubah tadi latar belakangnya ini dengan warna. Nah, oke, selesai. Ya kan? Atau bisa dengan tema Bapak Ibu, boleh seperti ini, pilih Bapak Ibu. Itu kreativitas Bapak Ibu dalam mengelola template dari slide ini Bapak Ibu. Baru kita buat tadi sebagai petunjuk anak-anak. Oke Bapak Ibu, ini untuk template anak-anak supaya mengumpulkannya di sini. Dia. Kita buat tadi petunjuknya nomor 1 harus ada gambar tokoh sosiologi. Oke, kita masukkan dulu yang mana buat sini. Dan kita ketik 1 gambar tokoh sosiologi. Oke. Jadi jangan marah ya Pak ya. Oke, ini baru bisa ini kita kontrol D. Ibu. Nah, ini di bawah ini adalah apa namanya? Biografinya. Kita buat di sini. Baru di teorinya tadi kan diminta sisipkan lagi. Sini. Di sini 3 teori sosiologi. Oke, baru terakhir yang 4. Tadi yang dinilai, aplikasi Canva-nya. Sini 4 aplikasi Canva. Oke, Ibu. Ini template-nya. Ini bisa kita serahkan kepada masing-masing peserta didik. Bagaimana caranya? Ini dia. Belum ada judul. Ya, nih, judulnya dibuat ya Bapak Ibu. Contoh penilaian 12.1.
Oke. Di sini dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siswa dapat melihat file, hanya dapat melihat. Siswa dapat mengedit file, hanya dapat mengedit. Tapi kita kalau mau membuat salinan kepada setiap siswa, kita pilih ini. Nilainya 100, tenggat waktunya sini misalnya. Tadi tanggal 3 Agustus 2359. Kemudian topiknya apa? Topiknya tugas. Kan rubriknya kan tadi sudah ada sebelumnya. Baru tugaskan. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Kita lihat di forum. Sudah masuk ke postingannya? Oke, sudah ya Bapak Ibu. Itu dia. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini buatnya seperti dari buat tugas kuis. Ini tidak saya jelaskan ya Bapak Ibu, karena ini langsung ke Google Formulir yang sudah saya jelaskan kemarin. Tinggal di sini aja, blank quiz. Kita buat dari sini langsung, nah, sama seperti Google memang Google Form ya Bapak Ibu. Nah, cuman dia membuat Google Form itu bisa dari Drive, ya Bapak Ibu, bisa dari di Google Classroom, ya Bapak Ibu. Kalau sudah ada link Google Formulirnya, tinggal tambahkan aja linknya, nanti masuk di sini. Baru tenggat waktu dan seterusnya, pilih topiknya, pilih yang evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti ini. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang Classroom? Ibu sama tanya Bu. Oke. Ibu, dalam penggunaan Classroom ini seperti di tempat saya, sampai sekarang kan belum ada akun belajar, sementara dalam proses. Nah, bolehkah saya menggunakan Classroom untuk anak di bawah umur? Maksudnya gimana Bu? Dalam penggunaan Classroom ini, saya menggunakan akun pribadi. Menggunakan akun pribadi karena anak-anak di tempat saya sampai saat ini belum ada akun belajar yang dari Kemendikbud. Bolehkah mereka juga menggunakan Classroom sedangkan mereka masih di bawah umur? Tidak menggunakan akun belajar Ibu. Kelas berapa Bu? Ya, kelas 4 dan 5. Oh, kalau di Kemdikbud memang yang dikasih akun itu Bu, kelas 5 sama kelas 6. Kalau misalnya kira-kira anak-anak bisa optimal menggunakannya dengan akun dipersilakan Bu. Cuma nanti akan Ibu gunakannya akun belajar.id kan, gurunya? Kalau guru boleh pakai akun Kemendikbud dan anak-anak tidak punya boleh ya? Bisa. Kalau kita buat Classroom dengan akun belajar.id, kita bisa mengundang pengajar sama siswa dengan akun belajar.id atau akun Gmail biasa. Ini ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya kelewatan ini mengundang guru atau pengajar, kawan kita yang lain bisa dengan akun Kemdikbud, bisa dengan akun biasa. Mengundang juga ada 3 ya, dengan kode kelas, dengan link, atau dengan ini cara manual Bapak Ibu. Kita masukkan, ketik nama atau email. Nah, misalnya di sini saya Bu Khairina. Sebagai pengajar ya, saya undang. Nah, kalau pengajar mengundangnya dengan email ya Bapak Ibu. Hanya bisa dengan email. Kalau mengundang pakai kode nanti dia akan sebagai siswa. Karina Lubis. Kosong berapa nah? 3. Guru SMA. Itu udah muncul. Oke, ini dia. Misalnya undang. Jadi Classroom ini kita bisa buat Bu kelompok KKG, MGMP. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi di sini.
Nah, perbedaannya dengan akun Gmail biasa, ya, kalau akun Gmail biasa itu nggak ada, kita nggak bisa mengundang wali, orang tua murid. Tapi kalau dengan akun belajar.id kita bisa mengundang mereka, artinya mereka bisa melihat progres peserta didik anaknya mereka masing-masing dalam proses belajar daring atau proses belajar mengajar, gitu ya Bapak Ibu. Oke, berarti untuk classroom bagi anak SD atau di bawah umur, kalau saya sebagai pengajar menggunakan akun Kemendikbud, anak-anak kalau tidak punya, kita bisa mengundang orang tua aja ya. Karena nanti kan pasti, karena anak-anak di tempat saya kan tidak punya HP, kan yang punya HP kan pasti orang tua. Berarti iya, benar-benar. Saya sebagai pengajar menggunakan akun Kemendikbud mengundang peserta didik dengan menggunakan akun orang tuanya. Iya, benar. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian nanti nilai Bapak Ibu. Ini dia. Ini Bapak Ibu. Ini absensi. Belum ada yang klik absensi ya? Iya, Bu. Belum ada yang menyerahkan. Saya sibuk untuk pekerjaan. Tuh ya Bapak Ibu, itu tentang classroom. Ya, saya buka ini contoh. Lihat tugas. Tunjuk. Ini mau diedit ya Bapak Ibu. Nggak bisa lagi ya. Jadi kok tampilan misalnya kita mau memberikan tugas remedial pada beberapa siswa, Bapak Ibu, kita bisa pilih siswanya mau siapa. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ke semua, misalnya dengan tugas yang sama mereka disuruh remedial misalnya Bapak Ibu, atau siswa yang sudah dapat nilai bagus, Ibu Bapak Ibu mau memberikan pengayaan, boleh ya Bapak Ibu. Jangan hak-hak serta didik itu boleh. Kalau mereka, Bu, saya cuma dapat nilai 80, boleh saya mengulang tugas, boleh Bu, namanya pengayaan. Dikasih kesempatan, jangan tidak dikasih kesempatan mereka untuk progres dalam pembelajaran. Itu dia Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu Sumarni, silakan. Pak Yahya. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak. Selamat pagi menjelang siang Bu. Ya, semangat pagi. Nah, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu mengenai Google slide-nya itu tadi. Sekarang kalau masalah PPT saya memang sudah sering gunakan. Nah, yang mau saya tanyakan dalam kita mendesain PPT kita di Google Slide itu tadi, apakah itu bisa kita ambil dari misalnya buku-buku elektronik Bu? Seperti kalau yang kita biasa buat di PPT yang biasa, maksud saya Bu. Maksudnya Bapak mau kita ambil filenya, bisa? Ya. Bisa. Atau kita snipping kan foto-foto atau gambar dari buku-buku elektronik, kita masukkan bisa ke Google Slide itu Bu. Bisa? Kan ada sisipkan tadi. Ya, sisipkan. Ya. Berarti hampir sama dengan kita buat PPT yang secara manual ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Iya, Itu aja yang sama-sama. ditanyakan. Iya. Nanti saya coba. Kalau Bapak punya PPT lebih bagus lagi. Sudah Bu. Jangan PPT orang lain, PPT Bapak aja. Iya, PPT saya aja Bu, dengan Iya. video segala macam sudah ada. Iya, benar-benar bagus. Good. Nah, cuma yang slide ini, yang Google Slide ini yang baru. Oleh biasanya selama ini kita di sini hanya pakai Zoom Bu. Nah, pakai Zoom, kemudian pakai kita rekam video itu kayak aktif presenter itu. Nah, itu yang kita bagikan ke siswa. Nah, itu. Jadi ini hal baru juga untuk saya dan perlu saya perdalami juga untuk memperdalam ilmu atau kemampuan saya. Itu saja Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu, itu saja yang ingin saya sama-sama, tanyakan. Pak. Tadi Bu Suwarni ada yang mau ditanyakan?
Bapak Ibu yang lain? Saya Bu. Iya, silakan Bu Aminah. Ibu, seumpama saya membuat absen online. Nah, saya sudah buat dari Google Form. Sudah saya buat. Tiba-tiba, misalnya anak yang nomor urutnya misalnya 4. Tapi karena saya salah lihat, saya lompat nomor 6. Nah, di situ saya bingung untuk menambah kolom yang bulat-bulat itu. Untuk di nomor 3 itu bagaimana caranya supaya saya jangan hapus-hapus lagi atau tulis ulang lagi, kan capek. Oke, bentar ya Bu. Lihat dulu. Oke, berarti kita buat misalnya membuat absen ya Bu. Iya. Oke, sini berarti ya. Buat dari blank quiz. Ibu maksudnya tadi? Di absennya itu misalnya absen nomor 1 misalnya Ami, kedua Ita, kemudian tiba-tiba yang harus urutan ketiga karena saya salah lihat, saya langsung ke urutan kelima. Nama anak urutan kelima. Nah sekarang kan saya sudah selesai ketik semua, tapi ternyata masih 2 orang anak yang terlewatkan namanya. Bagaimana saya mau memulainya untuk urutan ke nomor ketiga itu mau ditambah opsinya itu bagaimana caranya? Sedangkan kalau saya pernah coba ternyata anak itu harus nomornya paling urut bawah lagi. Ibu ini sama seperti saya, maksudnya absennya berurutan namanya ya Bu? Iya. Tunggu ya Bu. Misalnya seperti ini ya Bu. Ibu bisa copy paste loh sebenarnya dari file Excel, minta sama tata usaha daftar nama peserta didik. Minta dari daftar hadir aja Bu, file Excelnya. Iya benar nih seperti ini Bu. Ya, itu copy paste. Begini Ibu, saya kan guru agama. Saya kan guru agama itu ke sini. Ibu, halo. Ya. Saya kan guru agama. Jadi agamanya sama semua. Jadi akhirnya harus lompat-lompat namanya gitu loh. Oh, memang kalau yang guru agama, kalau kami Bu, maaf bukan saya mengajar lima berduri. Memang kalau yang guru agama kami pisahkan, misalnya kayak Ibu agama Kristen mungkin kan, daftarnya khusus nama agama Kristen aja, yang Islam. Jadi ketika Ibu minta data di file Excel seperti ini, tinggal Ctrl C, kemudian pindahkan aja ke sini, Ctrl V. Pas tekan betul sekali Bu. Langsung berurutan seperti itu Bu. Gitu. Kalau di sini kalau Ibu punya data mentahnya, ini apa namanya, yang mana yang Islam Ibu buang dulu satu-satu seperti itu supaya jangan tercampur yang Islam sama yang Kristen seperti itu. Kalau misalnya harus ngetik langsung di sini, memang perlu kecermatan dan ketelitian seperti itu. Iya. Karena kalau dia disisip di sini nggak bisa. Iya, harus dihapus dulu semuanya ke bawah, baru masuk lagi kan berurutan dia. Iya, saya ketiknya langsung di Google Formulir, jadi akhirnya saya pusing sendiri juga. Karena loh ini kan masih 2 orang, seharusnya kan akhirnya saya hapus semua lagi. Diulang lagi, ya. Saya pikirnya bisa ada strategi untuk tambah itu opsi kolom-kolom itu di nomor-nomor yang sudah terlewati. Strateginya cuma itu Bu, di Excel dipilah-pilah dulu mana yang nama peserta didik untuk pelajaran Ibu yang enggak ini dibuang, baru disimpan, di save as kan, baru tinggal copy paste aja. Cuma itu aja Bu caranya. Atau yang cara kedua manual tadi, tapi perlu kecermatan dan ketelitian kita menginput data peserta didik. Kalau ketik di Word bisa juga kan Bu? Bisa. Cuman bukan kan dibuang. Bu, yang tata usaha kan Bu, ada sih database-nya Bu, tinggal minta aja Ibu. Daripada Ibu mengulang mengetik, tinggal buang-buang aja nanti mana yang Islam.
Oh biasanya kalau kami di sini, ibu kan kami ya tulis sendiri sih, karena memang ya di tempatnya kami kan tidak seperti yang di tempat-tempat lain yang mungkin sudah lebih mengerti tentang hal-hal ini. Jadi akhirnya kami juga sebagai guru budaya studi tentunya kami mencari anak kami masing-masing. Kemudian baru kami ketik sendiri. Mungkin kalau ke depannya sama-sama belajar mungkin bisa. Tapi untuk sementara ya sudahlah, daripada repot kan, mendingan saya kerja dulu kan gitu kan. Semangat Ibu ya. Iya betul sekali Bu. Asik semangat. Iya. Iya silakan Bu Suwarni. Bu Yiyi bisa absennya di-download dari Dapodik lalu divisa per agama. Itu Bu saran dari Bu Yiyi. Absennya di-download dari Dapodik namanya, kemudian divisa per agama. Sama seperti itu. Cara manual juga bisa Bu. Bu Suwarni tadi, raise hand ada apa? Silakan Bu Suwarni. Bu Suwarni. Lagi menghilang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Ibu berikutnya, seumpama di tempatnya saya ini kan kami baru belajar hal-hal seperti ini kan. Jadi tentunya kita tidak langsung jadi. Nah, saya pun ini sudah berusia 49 tahun baru kenal yang begitu. Apalagi sudah 2 tahun mas saya. Apalagi sudah tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi ya saya berusaha untuk bisa belajar. Nah, seumpama kalau di kelas 5 saya sekarang lagi uji coba untuk menggunakan Google Classroom itu untuk kelas 5. Itu pun mungkin orang tua yang respon hanya ya setengah bagian, tapi bagi saya tidak apa-apa lah. Nah, kalau untuk kelas 4 itu tugas atau materi dan juga soal-soal saya buat di drive dan kirim linknya ke anak-anak, jadi mereka belajarnya dari situ. Iya, yang penting kita semangat. Cuman kalau tingkat SD mungkin memang perlu perhatian yang lebih lah. Ya, SMA aja di sekolah saya juga memang perlu perhatian juga. Jadi memang perlu diperhatikan anak-anak kita semua ini. Apalagi sudah daring mau lama ya Bapak Ibu. Kalau saya pun udah stres loh. Pinginnya tatap muka di sekolah. Betul Bu, capek Ibu begitu. Iya benar. Kita sampai ketemu di anak-anak tidak saling kenal. Di pasar kalau dia tidak tahu. Karena memang tidak pernah ketemu anak-anak yang dari kelas bawah itu. Bu Suwarni ada yang ditanyakan dari tadi raise hand, tidak capek? Salah tekan mungkin. Mungkin sudah ini Bu Rina? Semua sudah familiar kali sama Google Classroom ya kan? Cuman yang di akun Belajar ID itulah ada kelebihannya tadi belum saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Ada ini namanya Chromebook. Chromebook ini belum semua sekolah di Indonesia dapat Bapak Ibu. Chromebook ini masih hanya beberapa sekolah aja ya di Indonesia diberikan. Dan nanti kalau misalnya dapat Chromebook ini dibuat pelatihannya oleh Revo dan Kemdikbud. Chromebook ini kegunaannya ketika anak-anak mengerjakan penilaian, assessment atau quiz di Google Formulir, mereka tidak bisa membuka tab lain, jadi meminimalisir kecurangan gitu. Kecuali kalau mereka misalnya saya sama Bu Rina, saya ujian, Bu Rina di samping saya bukakan, nah itu lain cerita ya Bapak Ibu. Tapi kalau ketika dia sendiri, misalnya di dalam kelas, misalnya nanti sudah tatap muka, kan sudah dapat Chromebook, nah mereka tidak bisa buka tab pencarian, misalnya Brandly atau tadi Google Explore, mencari-cari seperti itu kunci jawaban, itu Chromebook dia. Mudah-mudahan kita dapat semua ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Halo. Oke Bu Suwarni. Aduh, minta maaf. Ini tadi saya pindah pirantinya yang di laptop, ternyata kok tidak ada suara saya. Oke. Saya pindah lagi di HP. Ini Bu, mau tanya sedikit.
Banyak juga boleh. Klasifikasian tadi Bu, ada tugas sendiri, ada absen sendiri, kemudian ada penilaian sendiri. Gimana ininya ya, membuatnya itu dari mana pengklasifikasiannya itu? Mulai dari mana tadi ya? Saya ada di otot tadi, jadi kurang bisa ulang lagi. Oke, buatnya dari sini Bu, nampak Bu share screen saya? Iya. Saya Ya, dari buat. HP dari atas. Kemudian pilih topik. Nah, kemudian Ibu buatlah satu-satu. Absensi. Misalnya absensi. Ya, kita ulang aja nggak apa-apa. Oh, sudah ada. Boleh daftar hadir. Misalnya. Tambahkan. Sama, selanjutnya seperti itu juga Bu, materi. Bentar Bu, kalau absen berarti ya buatnya dari Google Form ya Bu? Atau? Kalau saya Bu langsung di sini Bu absennya nih. Saya contohkan daftar hadir ya Bu. Kita mau buat daftar hadir. Buatnya dari ini Bu, pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ya, terus kita buatlah bentuknya. Misalnya sini, misalnya ya. Di sini. Misalnya daftar hadir. Misalnya pertemuan 1. Oke. Nah, baru selanjutnya sini klik hadir. Ya. Nih. Klik hadir untuk menyatakan kehadiran Ananda pada pertemuan 1 misalnya. Pilih di sini, boleh 2 pilihan Bu, jawaban singkat atau pilihan ganda. Kalau jawaban singkat artinya peserta didik mengetikkan hadir atau dengan berbagai macam ragam supaya kita nanti matanya tidak ini kan Bu. Yang tulisannya banyak-banyak, kita buat aja pilihan ganda. Kita buat optionnya, nanti mereka tinggal klik di sini. Kemudian hadir ini Bu, Ibu mau memberi penilaian 100, silakan dinilai. Tidak dinilai juga tidak apa-apa. Kemudian kasihlah dia tenggat waktunya. Ya kan? Tenggat waktu ini ya Bapak Ibu kembalikan mau sampai nanti malam dengan tanggal yang sama misalnya, atau fungsi toleransi sampai besok tapi batasnya misalnya jam 12 siang. Itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu, jadi kasih tenggat. Kemudian topiknya, topiknya tadi apa? Daftar hadir. Bapak Ibu, siswa dapat melihat ringkasan kelas. Gak usah ini, hilangkan centangnya dihilangkan. Artinya hanya kita yang melihat, kita tidak ini. Nah, jadi ya ketika mau mempostingnya di forum atau stream, ini tanyakan ini langsung dia terposting. Tapi kalau misalnya untuk jadwal daftar hadir besok, dijadwalkan. Karena seperti ini. Ini jadwalnya kapan? Misalnya tanggal 28 jam 8. Baru nanti jadwalkan. Misalnya seperti itu. Itu dia dijadwalkan. Kalau mau disimpan draft boleh juga. Artinya mungkin nanti masih ada yang ini mau saya edit, boleh simpan draft. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu? Ini dia, ini draft. Jadi yang saya contohkan praktik baiknya ini sudah langsung terposting, kita lihat di sini. Itu di bagian pertanyaan ya. Iya, di bagian pertanyaan. Boleh Ibu membuatnya seperti Ibu Amina kan, buat absennya pakai Google Form boleh. Itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Mau langsung di sini atau mau pakai form boleh. Yang pertanyaan saya tadi kayaknya belum dijawab oleh Ibu Rina tentang apa namanya tampilan presentase dari guru dengan menggunakan tulisan Arab itu bisa nggak Bu Rina? Oh begitu, baik. Iya. Saya Ini kalau dulu. Bapak Ibu sudah ya Bapak Ibu tentang classroom? Bisa. Oke, nanti kita diskusi di WA ya Bapak Ibu. Iya. Grup WA-nya mungkin nggak usah kita hapus ya Bu Rina, mungkin kawan-kawan yang di
Kalimantan Tengah atau NTT, mungkin nanti kalau ada mau tanya-tanya boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, saya stop share screen ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke. Pak Nurdianto, ada yang mau ditanyakan? Halo, selamat siang. Iya Pak. Iya Bu, ini saya mau tanya. Misal kita mau berkolaborasi nih dengan satu NGMP, kemudian kita membuat classroom yang kita bagi-bagi nih pertemuan-pertemuannya. Misal ada 5 orang, masing-masing dapat 3 pertemuan. Apakah nantinya kita bisa menggabungkan 5 orang ini, hasil kerjanya itu kita berbagi lah istilahnya. Misal dari saya copy, saya kasihkan ke teman NGMP saya. Apakah itu bisa dilakukan? Coba Pak diinikan lagi, saya kurang jelas. Suara Bapak halus sekali. Suaranya garang. Iya Bu, ini saya ulangi lagi ya. Kan ini saya dalam satu NGMP itu ada 5 anggota. Kemudian kita berkolaborasi membuat classroom untuk materi IPS semester ini gitu ya. Kita bagi-bagi nih dalam satu semester nih ada 15 pertemuan. Jadi satu orang dapat 3 pertemuan. Nah, untuk menggabungkan hasil kerja ke 5 orang ini apakah bisa Bu? Hasil kerjanya itu di copy paste gitu. Oh, Bapak ada grup MGMP? Iya. Sudah buat classroom-nya? Iya. Oke, kemudian masing-masing mengajar di tempat yang berbeda. Iya, mengajar di tempat benar berbeda. Kan? Tinggal Bapak undang aja mereka di classroom-nya Bapak. Atau Bapak bisa minta filenya, boleh di-upload. Oh gitu. Seperti itu. Kalau mengcopy semua yang sudah di-upload di kelas itu menjadi diambil langsung gitu nggak bisa Bu ya? Diambil langsung dari classroom-nya orang lain tadi, maksudnya misalnya plagiarisme. Ya. Gimana tadi Pak? Misalnya Ibu kan sudah membuat nih, sudah ada absensi, materi dan sebagainya ini. Kalau ini di copy kemudian dikirim ke saya, apakah itu bisa? Bisa. Berbagi tadi. Yang diberbagi setiap tadi tool di Google Workspace Education ada dia kolaborator atau berbagi. Yang seperti di praktikan Bu Rina, itu bisa file-filenya. Jadi mungkin kalau misalnya saya mau seperti itu dengan MGMP tadi itu, berarti saya buat satu classroom, kemudian semua gurunya saya undang sebagai kolaborator begitu. Iya, sebagai pengajar. Iya. Nanti muridnya bagaimana Bu? Murid saya campur dengan muridnya teman dong, atau bagaimana? Enggak lah, Bapak mengundang kawan Bapak itu sebagai pengajar. Kalau murid Bapak ya tetap murid Bapak. Oh iya. Seperti tadi saya contohkan, saya undang Bu Rina. Nah, itu dia. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya seperti ini Bapak. Setiap guru MGMP buat kelas masing-masing gitu kan. Iya. Nah, supaya materinya seragam, Bapak mau materinya seragam satu MGMP seperti itu kan. Iya. Nah, jadi Bapak tinggal menambahkan guru. Jadi semua guru di MGMP itu guru A, misalnya Pak Adi, Bu Budi, nah itu punya classroom masing-masing. Hanya saja Bu Budi menambahkan Pak Adi tadi di kelasnya, Pak Adi juga sama. Jadi jadi kita buat bagi tugas, misalnya ya Pak, contoh matematika, topik pertama itu misalnya persamaan trigonometri, gitu kan, dengan rumus sinus. Yang kedua persamaan kosinus, persamaan tangen. Nah, berbagi tugas nih, misalnya ada berapa guru. Oh, persamaan sinus nanti Pak Edi ya, gitu kan.
persamaan kosinus nanti misalnya Bu Ira gitu. Nah, Pak Edi karena kita udah kolaborasi nih ya Pak Edi ketika memposting materi, dia tinggal mengklik kelas guru-guru yang lain seperti itu. Jadi dia posting sekali itu udah masuk ke semua kelas kawan-kawan guru yang lainnya. Itulah namanya kolaborasi. Jadi kita berbagi tugas. Nah, ketika giliran materi kosinus, Bu Ira tadi memposting, tapi ketika dia posting, dia checklist tuh semua kelas-kelas guru-guru lain. Maka guru-guru lain itu kelasnya sudah terisi materinya juga oleh Bu Ira. Seperti itu Bapak. Tapi isi siswanya ya punya di sekolah dan kelas yang kita punya sendiri. Hanya gurunya saja yang bekerja bersama-sama. Seperti itu. Dan dalam pemeriksaan tugas ya, kita meriksa tugas punya siswa sendiri. Kita nggak usah ikut campur di kelas yang lain. Seperti itu. Baik Bu, jelas sekali. Terima kasih Bu Rina, Bu Puan. Sama Pak. Oke, mungkin ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 kalau kita di sini ya Bu Mona. Kalau di sana mungkin lebih siang lagi, udah jamnya makan siang ini gitu. Baik, saya jawab yang terakhir ya, itu punya Ibu siapa tadi ya, Bu Suwarni ya. Baik, saya coba share screen. Jadi Bu Suwarni, kalau dia untuk bahasa Arab itu mungkin nanti ada add-on-nya itu untuk diketik ya. Kalau untuk dipengetikan ada add-on-nya mungkin keyboard-nya dengan bahasa Arab seperti itu. Kebetulan keyboard saya tidak ada, tapi kita bisa gunakan yang lain Bu Suwarni. Contoh, Bu Suwarni ini mau buat Google Docs memasukkan ayat, paling sering seperti itu ya Bu Suwarni ya. Betul. Oke, nah saya akan tampilkan seperti ini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, nah ini contohnya. Jadi kita gunakan tools ini Bu voice typing. Kita pilih Arabia. Jadi ini ya, saya Arabia saya pilih. Nah, saya tadi udah misalnya Assalamualaikum. Nah, ini saya ketik lagi. Alhamdulillah. Nah, muncul kan Bu? Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, kalau dia menggunakan untuk yang ketik, kita harus dia langsung menerjemahkan ke bahasa Arab ini Bu. Jadi kalau dia kita gunakan voice note ya Bu ya? Iya, toolsnya tulis voice typing. Tapi kalau kita menggunakan yang ketik, ini keyboard kita kan harus kita sesuaikan. Gitu. Arab. Seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih suka ini ya, Ibu tinggal ngomong aja langsung seperti ini. Iya. Jadi misalnya ayatnya Ibu bacakan, dia langsung ketik gitu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Rina ya. Sama-sama Ibu. Baik. Ya Bapak Ibu, ini sudah cukup siang. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu kalau kita berdiskusi di sini. Kita seperti lupa waktu ya, semangat semuanya. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Mona, sama-sama Ibu semua, Bapak semua. Iya benar, kita mungkin grup WA kita sepakati nggak usah kita close ya mungkin ya Bu Mona, nggak apa-apa lah, rame semakin banyak grup WA kita. Mungkin Bapak Ibu yang di Kalteng atau NTT mungkin ingin nanti sharing-sharing, kita berbagi dan berdiskusi seperti itu nggak apa-apa, kita tetapin aja, tetap ada grup WA kita untuk kita sama-sama menjalin pertemanan ya Bapak Ibu lintas provinsi. Nah, kemarin saya ada menjanjikan terkait operator, apakah operatornya sudah diundang Bapak Ibu? Kita ambil waktunya 15 menit saja, tidak usah lama-lama ya. Apakah operatornya ada Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Kalau operatornya sudah ada, boleh diajak bergabung Bapak. Ini saya coba. Ya, silakan Ibu Yi. Ya. Itu yang Ibu Yi itu Bu. Oke, Ibu Yi ya. Oke. Sebentar. Pak Ibu jangan keluar ya, nanti ada sesi foto. Atau kita ambil sesi foto dulu ya? Iya boleh. Biar kita close dulu sama topik yang ini. Nanti Bapak Ibu, ini khusus untuk operator. Kalau yang pengen tahu ya nggak apa-apa juga gitu kan. Mungkin tapi setelah ini mungkin saya stop recordnya. Saya akan bimbing operator bagaimana mengelola admin seperti itu. Gak lama 15 menit kita coba share yang dasar-dasar saja. Nanti kalau misalnya ada kendala boleh japri ke kita. Oke, kita ambil sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Senyum terbaik. Yang paling ganteng. Oh gitu.
Senyum yang paling Pak ganteng. Suprianto, nggak pusing kan? Bentar ya. Yes, wait. Sebentar Bu Mona. Oke. Ujian CGP ya? Yang cepat Bu. Bu Rina yang dia mau ujian. Enggak. Kita doakan ya Bu lulus. Amin. Pasti lulus. Amin. Pasti lulus. Iya kan? Amin ya. Banyak lagi nih jurnal belum selesai. Aduh ya ampun. Aduh kalau dicari suka kayak gini deh. Aduh, sebentar Bapak Ibu maaf. Oke. Aduh, maaf sebentar. Mungkin Bapak Ibu ini kok nggak kelihatan ya? Oke, kita ambil satu kali foto dari saya aja, nanti saya tinggal snapshot saja. Oke. 2 kali kan diminta? Iya, 2 kali Bu. Penuh semangat ini Bapak Ibu semuanya nih kayaknya. Baik ya Bapak Ibu, senyum terbaik. 1, 2, 3. Wait. Oke. Wait ya, sebentar. In proses. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Yang kedua dengan literasi ya. Pak Timotius, Hela keren. Setelannya Bu. Iya kan? Ya, saya seru juga kayak gitu ya kelihatannya. Iya. Oke, siap. Kita mulai foto kedua. Ya nampak. Foto kedua. Literasi. Ini 26 ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba set dulu ya supaya kita kelihatan semua satu layar saja. Maaf sebentar saya set dulu. Saya set supaya kita masuk semua. Oke, sudah full. Supaya kelihatan 49, bisa kelihatan 49. Ini oke, siap. Senyum terbaik. Ya, boleh di open kameranya. Semuanya langsung satu layar ya semua. Saya sambil ngomong. Ya. Yang lain tidak muncul. Iya, yang lain tidak muncul. Lagi masak nasi mungkin yang belakang, yang lainnya Bu. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu. Bisa. Buncis. Masih ada yang ketawa Bu Maria masih ketawa-ketawa deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap Bapak Ibu semua. Senyum terbaiknya. Senyum Soden. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Yang sangat mahal adalah kesehatan. Selalu. Selalu motivasi inspirasi siswa kita, juga ada rekan guru kita lainnya untuk membuat perubahan dalam pembelajaran. Internet kayak kita semangat kita Bapak Ibu bahwa yang namanya jaringan itu tidak kita jadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak maju mengikuti perkembangan zaman. Itu ya Bapak Ibu. Karena itu yang bisa kita akses lagi ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam pelatihan presentasi. Semangat untuk besok Bapak Ibu dan semangat juga untuk UK. Harap Bu juga nanti ke depannya bisa seperti saya dan Bu Mona menjadi runner seperti ini. Gitu ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Selamat siang Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat siang.
Selamat siang Ibu narasumber berdua yang hebat-hebat. Sama-sama Pak, semangat ya. Amin. Siap Bu. Siap Bu. Bu Gusti Ramlan dan Ibu Kairina Lubis. Salam sehat, sukses selalu. Sukses untuk kita Siap, semua Pak. Bapak. Sukses.